Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Veda Ega Pratama semakin memanas setelah sebelumnya rival Colt Snipers menjadi tim pertama yang melakukan pendekatan resmi kepada Honda Asia. Kini giliran Boe Motorsport yang ikut andil bagian dalam perebutan. Masuknya Boe ke bursa peminjaman Veda ternyata tak lepas dari rekomendasi penting yang datang dari Dani Ribalta. Sosok asal Spanyol yang kini menjadi penasehat teknis di Honda Asia itu disebut-sebut berperan besar dalam meyakinkan manajer Boe akan potensi besar Veda. Ribalta menilai Veda memiliki teknik balap tinggi, mentalitas kuat, serta daya tarik komersial yang mampu mengangkat nama tim di level Moto3. Mendengar rekomendasi tersebut, bos Boe Jose Angel Gutierrez langsung menaruh minat. Bahkan rumor pedok menyebut Boe siap datang dengan proposal serius untuk peminjaman Veda musim depan. Meski harus bersaing ketat dengan rival Colt Snipers yang lebih dulu menjalin komunikasi dengan Honda Asia. Situasi ini membuat posisi Veda semakin spesial. Dengan dukungan figur sekelas Ribalta, pembalap muda Indonesia itu kini bukan lagi sekedar prospek masa depan, melainkan rebutan nyata di antara tim-tim Moto3. Boe Motorsport diyakini melihat peluang emas untuk menjadikan Veda sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Kini Honda Asia bersama Hiroshi Aoyama berada di tengah dilema besar, mempertahankan Veda di tim internal atau melepaskan lewat peminjaman ke salah satu tim yang sudah menyatakan ketertarikan. Yang jelas, rekomendasi Ribalta telah membuka pintu baru dan memperluas arena persaingan, menjadikan perjalanan karir Veda kian menarik untuk ditunggu. Boe Motorsport siap gelontorkan dana investasi demi dapat peminjaman Veda. Manuver besar kembali hadir di bursa transfer Moto3. Boe Motorsport dikabarkan siap menggelontorkan dana investasi signifikan kepada Honda Tim Asia demi mendapatkan jasa pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama lewat skema peminjaman untuk musim depan. Langkah berani ini diambil setelah Veda menjadi incaran sejumlah tim, termasuk rival Colt Snipers yang lebih dulu melakukan pendekatan. Namun Boe ingin menunjukkan keseriusan mereka dengan menyiapkan proposal yang tidak hanya berupa kursi balap, tetapi juga suntikan dana investasi sebagai bentuk kerjasama strategis dengan Honda Asia. Bos Boe Jose Angel Gutierrez menilai Veda adalah proyek jangka panjang yang sangat potensial. Dengan gaya balap agresif, teknik tinggi, dan basis penggemar besar di Asia Tenggara, Veda dianggap mampu memberikan keuntungan ganda, prestasi di lintasan, dan nilai komersial di luar balapan. Investasi yang ditawarkan Boe disebut meliputi dukungan finansial untuk program pembinaan Honda Asia, peluang sponsor bersama, hingga kolaborasi teknis jangka panjang. Artinya, peminjaman Veda bisa menjadi pintu masuk untuk hubungan lebih erat antara Honda Asia dan Boe di masa mendatang. Di sisi lain, Hiroshi Aoyama selaku manajer Honda Asia masih menimbang dengan hati-hati. Honda sadar bahwa Veda adalah aset berharga, namun tawaran besar dari Boe Motorsport bisa menjadi solusi saling menguntungkan. Veda mendapatkan pengalaman baru di tim kompetitif, sementara Honda Asia tetap merasakan keuntungan finansial dan teknis dari investasi tersebut. Jika kesepakatan ini benar-benar terwujud, bukan hanya Veda yang akan melangkah lebih dekat ke panggung dunia, tetapi juga hubungan antara Honda Asia dan Boe Motorsport akan tercatat sebagai salah satu kerjasama paling strategis di Moto3. Kini semua mata menunggu keputusan akhir, apakah Honda Asia bersedia melepas Veda dengan imbalan investasi besar dari Boe, atau justru memilih opsi lain di tengah persaingan ketat tim-tim Moto3. Pabrikan papan tengah ingin naik level, opsi peminjaman Veda solusi yang dicari. Persaingan di kelas Moto3 semakin memanas. Tim-tim papan tengah yang selama ini kesulitan menembus konsistensi podium, kini mulai mencari cara untuk naik level bersaing dengan barisan terdepan. Salah satu solusi yang sedang ramai dibicarakan adalah opsi peminjaman Veda Ega Pratama dari Honda Tim Asia. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Sejumlah pabrikan papan tengah merasa frustasi karena hanya mampu bertahan di zona aman klasemen. Mereka memiliki mesin dan dukungan teknis yang solid, namun kurang memiliki pembalap dengan karakter agresif dan mentalitas juara untuk membawa tim menembus batas. Di titik inilah nama Veda muncul sebagai solusi. Dengan gaya balap berani, teknik tinggi, serta konsistensi yang sudah ia tunjukkan di ajang junior, Veda dinilai bisa menjadi katalisator perubahan bagi tim-tim tersebut.
bukan hanya sebagai pembalap muda potensial, melainkan juga sebagai simbol keberanian untuk membawa proyek baru ke level berikutnya. Sejumlah sumber di paddock menyebut beberapa pabrikan papan tengah kini sedang menjajaki opsi serius untuk mendatangkan Vettel lewat skema peminjaman. Skema ini dianggap win-win solution. Honda Asia tetap menjaga ikatan dengan pembalap mudanya, sementara tim peminjam bisa merasakan dampak langsung dari kualitas balap Vettel. Kini Honda Asia bersama Hiroshi Aoyama berada di posisi strategis. Mereka memiliki aset berharga yang sedang diperebutkan oleh banyak tim. Sementara bagi pabrikan papan tengah, peminjaman Vettel bisa menjadi jawaban dari ambisi lama. Bukan sekedar bertahan di papan klasmen, tetapi benar-benar menantang podium secara konsisten. Jadi menurut kalian gimana nih dengan peran Dani Ribalta untuk karir Vettel, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.